warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Agustin dengan NIM 2120603128 dengan prodi Perbankan Syariah kelas SPS 4 2021. Yang terhormat Ibu Sri Delasmi Jayanti, MACC, AKAC. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama adalah pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang proses kerja atau bisnisnya adalah membeli barang dari pemasok lalu menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang dagangnya. Dengan kata lain, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangnya tanpa memberikan nilai tambahan terhadap produknya. Yang kedua yaitu jenis-jenis perusahaan. Jenis-jenis perusahaan memiliki dua jenis, yaitu satu perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang menghasilkan jasa dan bukan barang atau produk untuk pelanggan. Yang kedua perusahaan dagang. Perusahaan yang kegiatan usahanya adalah membeli barang dagangan dari pemasok atau supplier, kemudian menjual kembali kepada pelanggan. Ketiga, akun-akun yang sering muncul pada perusahaan dagang, yaitu menjual barang dagang dengan akun penjualan dengan posisi kredit. Yang kedua, menerima kembali barang yang sudah dijual dengan akun return penjualan dengan posisi debit karena bertambah lagi. Yang ketiga, membeli barang dagang dengan akun pembelian dengan posisi debit karena kita membeli jadi jumlahnya akan bertambah, yaitu ke debit. Yang terakhir ialah mengembalikan kembali barang yang sudah dibeli dengan akun return pembelian dengan posisi kredit karena barang yang sudah beli dikembalikan kembali. Yang keempat, karakteristik perusahaan dagang. Karakteristik produk yang dijual dari perusahaan dagang itu berwujud. Asal produk perusahaan dagang itu pembelian dari pihak lain untuk dijual, dan aktivitas pokoknya dari perusahaan dagang ialah pembelian barang, penyimpanan barang, dan penjualan barang. Berbeda dengan perusahaan jasa, produk yang dijualnya itu tidak berwujud atau intangible, dan asal produknya itu dari jasa dari pemilik. Aktivitas pokoknya itu penjualan, membeli, dan menyediakan fasilitas atau faktor-faktor produksi pendukung. Secara garis besar, pada perusahaan dagang dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Pedagang besar, yaitu pedagang yang membeli dan menjual barang-barang dalam partai besar. 2. Pedagang menengah, yaitu pedagang yang membeli dan menjual barang dalam partai besar, tetapi menjual kepada pengecer dalam jumlah sedang. Dan yang terakhir, pedagang kecil, yaitu pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperdayanya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Perusahaan dagang bahan baku atau yang memperjualkan produk bahan baku sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk atau alat produksi untuk menghasilkan sebuah produk seperti kayu, mesin gergaji, dan bahan baku lainnya. Yang kedua adalah perusahaan dagang barang jadi. Yang ini merupakan perusahaan yang menjual sebuah produk jadi dalam bentuk akhir yang siap digunakan manusia seperti buku, televisi, sepatu, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kelima ialah siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah sebuah proses yang harus dilalui untuk membuat laporan keuangan perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Secara umum, perhitungan ini akan diawali dengan mengumpulkan data transaksi hingga ke pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk bisa melanjutkan penutupan saldo. Berikut adalah bagian siklus akuntansi perusahaan dagang. 6. Identifikasi transaksi jurnal umum. Tahap siklus akuntansi yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi
yang terjadi pada perusahaan yang melibatkan semua akun. Terdapat dua cara membuatnya, yakni metode periodik atau fisik dan perpetual atau terus-menerus. 1. Metode periodik, di mana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode untuk menentukan beban pokok penjualannya. 2. Metode perpetual, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail pada waktu dibeli maupun dijual, sehingga langsung diketahui beban pokok penjualannya. Berikut ialah contoh tabel metode periodik dan perpetual. A. Jurnal khusus. Jenis-jenis jurnal khusus diantaranya ada 4, yaitu jurnal penerimaan kas, yang merupakan buku jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang secara tunai maupun non-tunai. Kedua, jurnal pengeluaran kas dapat diartikan sebagai sebuah jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat sebuah transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran atau pembayaran uang tunai kepada supplier. Dan yang ketiga, jurnal pembelian, yaitu merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Dan yang terakhir ialah jurnal penjualan, merupakan bentuk buku jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang dagang secara kredit. B. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah bagian dari buku besar umum yang digunakan untuk merinci lebih lanjut data dalam suatu akun, pencatatan beberapa akun tertentu, atau akun piutang dan akun hutang, untuk kemudian dijadikan dasar informasi untuk menyusun neraca saldo suatu perusahaan dagang. Jenis buku besar pembantu yang digunakan perusahaan umumnya terdiri dari 1. Buku besar pembantu utang atau buku besar pembantu utang ini berfungsi untuk mencatat rincian utang menurut nama kreditor. Kedua, buku besar pembantu piutang, yaitu buku piutang ini berfungsi mencatat rincian piutang perusahaan menurut nama langganan atau debitor. C. Posting ke buku besar. Tahap selanjutnya adalah memindahkan data dari jurnal umum ke dalam buku besar. Selain jurnal umum, pada perusahaan dagang, informasi data buku besar berasal dari jurnal khusus. Peristiwa ini disebut dengan posting buku besar. Pemindahan buku dilaksanakan setelah semua transaksi dicatat ke dalam buku jurnal. D. Laporan harga pokok penjualan. Bila perusahaan dagang menerapkan metode pencatatan secara fisik, secara otomatis besarnya harga pokok barang yang terjual bisa ditentukan saat terjadi penjualan. Sehingga saat membuat jurnal penjualan sekaligus mencatat harga pokok penjualan. Namun, perhitungan HPP tetap dianggap sebagai komponen dari laporan laba rugi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Perhitungan harga pokok penjualan disusun pada akhir periode akuntansi atau pada saat pembuatan laporan keuangan, dan laporan HPP disajikan secara terpisah dari laporan laba rugi. E. Membuat neraca saldo. Informasi yang digunakan untuk membuat neraca saldo adalah berasal dari buku besar, yaitu setiap saldo akhir pada setiap akun-akun. Posisi debit dan kredit harus balance. Jika tidak balance, artinya ada kesalahan saat mencatat dari buku besar. F. Jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian adalah akibat dari terjadi transaksi yang berpengaruh kepada sejumlah akun perusahaan dan terkadang memunculkan kehadiran akun baru. G. Neraca saldo setelah penyesuaian. Penyesuaian neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan. H. Menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pencarian informasi mengenai posisi keuangan perusahaan seperti keadaan harta, utang, dan modal perusahaan. Informasi yang digunakan pada laporan keuangan berasal dari neraca saldo yang telah disesuaikan. I. Membuat jurnal penutup. Membuat jurnal penutup dari akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi adalah akun pendapatan biaya. J. Neraca saldo setelah penutupan. Tahap ini adalah penyesuaian antara neraca saldo dengan jurnal penutup. Akun-akun perlu disesuaikan karena bisa saja ada akun yang berubah dari awal pencatatan.
Fungsinya untuk mencatat kembali akun-akun yang telah berubah, baik saldo ataupun akunnya. K. Jurnal pembalik. Pada kondisi tertentu, tidak perlu dibuat jurnal pembalik karena jurnal pembalik dibuat hanya untuk akun-akun tertentu saja. Misalnya, untuk transaksi pendapatan yang diterima di muka, yang pada saat penjurnalannya dicatat dengan sebagai pendapatan atau untuk transaksi biaya yang dibayar di muka atau piutang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.